Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Anak-anak, di video ini kita akan belajar di tema 1, muatan pelajaran seni, budaya, dan prakarya. KD-nya 3.4, memahami patung. Sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajarannya apa, anak-anak? Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan cara pembuatan patung serta keterampilan yang dibutuhkan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita saksikan video yang berikut. Sungguh menarik kan tayangan tadi? Kira-kira apa yang anak-anak ketahui dari video tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Ya, betul sekali. Dalam video tersebut adalah tentang patung. Apakah anak-anak sudah tahu patung itu apa? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang menyerupai bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia menggunakan teknik tertentu. Patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang berbeda di Indonesia. Salah satu penghasil patung Nusantara dari Tanah Liat adalah Kasongan, Yogyakarta. Fungsi patung yaitu 1. Sarana ibadah untuk agama tertentu. 2. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Pelengkap konstruksi bangunan. 4. Penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Anak-anak kelas 6, bagaimana penjelasan tadi tentang fungsi patung? Sekarang anak-anak sudah tahu bahwa patung mempunyai banyak fungsi. Untuk membuat patung dibutuhkan teknik-teknik tertentu. Supaya apa? Supaya hasilnya bagus dan lebih menarik. Apa saja sih teknik-teknik yang diperlukan untuk membuat suatu patung? Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Berikutnya yaitu teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan dari batu, kayu, atau tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan untuk membutsir yaitu butsir dan pisau sudip. Bahan patung yang menggunakan teknik membutsir adalah tanah liat dan plastisin. Yang kedua adalah memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu pahat dan palu. Yang digunakan teknik memahat adalah kayu dan batu. Yang ketiga, mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2, yaitu cetak tuang dan cetak tekan.
Alat yang digunakan adalah cetakan sesuai dengan bentuk patung yang akan dibuat. Bahan yang digunakan untuk teknik mencetak adalah semen, gips, fiberglass, dan emas cair. Yang keempat, konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan menyusun atau membangun bahan. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membuat rangka terlebih dahulu, kemudian dilem. Alat yang diperlukan rangka bangunan dan meja putar. Bahan yang dapat Nah, setelah anak-anak menyimak penjelasan tadi, tentunya anak-anak sudah mulai kepikiran ingin membuat suatu karya patung. Anak-anak tinggal memilih teknik mana yang digunakan, tentunya dengan melihat bahan-bahan yang akan digunakan, sehingga dalam pembuatannya menjadi lebih mudah. Nah, cukup sampai di sini untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya tentang patung. Tapi sebelum saya undur diri, simak kesimpulannya sebagai berikut. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang menyerupai bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, patung dibuat dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Yang keempat, bahan membuat patung bahan lunak, terdiri dari tanah dan plastisin. Bahan keras yang terdiri dari batu dan kayu jati. Yang kelima, teknik membuat patung, terdiri dari membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Nah, cukup sekian pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tonton terus video ini dan video-video sebelumnya supaya anak-anak nanti tidak ketinggalan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.